3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Kerugian 4.000 triliun. Nah itu. Nah itu. Selain daripada kerugian material, kan ada korban tuh. Jadi kita sepakat bahwa ini peringatan ya. Iya, kita peringatan dan pelajaran gitu ya. Peringatan dan pelajaran ya. Bagi kita. Menurut saya itu lebih tepat ya. Nanti kalau kita bilang hukuman siapa kita? Oke. Sementara Tuhan kan juga dia datang supaya kita nggak terhukum kan gitu. Iya, tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus ya katanya. Jadi merdeka itu adalah kemerdekaan kita. Kemerdekaan, ya. Ya kemerdekaan kita tidak dituduh lagi oleh apapun itu maksudnya. Ya. Aku mau ke sini Pak Gep, terkait dengan tadi kerugian materialnya kan ya itu bisa kita cari lah. Tapi ini korban yang meninggal, yang mati. Ya tentu realitas kematian ini kan sebuah kepastian lah kita katakan. Jadi ada orang yang mati ya karena kebakaran, ada orang mati karena kecelakaan, ada karena mati sudah tua, ada mati karena sakit. Berbagai macam lah cara orang itu cara mati. Tetapi yang paling lebih esensial lagi adalah kematian itu sendiri gitu Pak Gem. Ya jadi itu suatu fakta realitas yang nggak bisa ditolak oleh manusia. Suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima. Tua muda, kaya miskin, pasti mati. Pasti mati. Dengan cara apapun. Iya. Jadi memang kematian itu sebuah kepastian. Itu dia. Kematian itu sebuah kepastian gitu. Tapi kalau kita mau pelajari lagi, Tuhan sendiri nggak pernah loh merancang kematian. Karena dia Allah yang hidup. Nggak ada kematian dalam kamus Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dari desain awalnya Tuhan itu sebenarnya nggak ada kematian ya? Nggak ada kematian. Tuhan nggak pernah. Nah, jadi mati itu apa kan gitu ya? Mati itu kalau misalnya ya kita buka kamus bahasa Indonesia ya. Mati kita coba mendalami makna kematian itu karena ini kan sesuatu hal yang sambil Pak Gem mencari ya. Udah dapat nih. Oke. Jadi kematian itu kan kalau dari survei 10 ketakutan terbesar manusia dalam hidup ini, kematian itu nomor 1, Pak. Iya. Nomor 2 itu takut bicara depan umum. Komunikasi itu. Iya, kayak jomplang ya. Iya. Fakta itu ya? Itu fakta. Survei itu ya? Survei. Kematian paling pertama, yang kedua itu adalah takut bicara depan umum. Jadi ada banyak orang yang takut bicara depan umum. Itu survei di Amerika sana. Tapi kematian itu jadi momok yang paling menakutkan. Nah, bagaimana kita memandang atau mengembrace, merengkuh kematian ini? Mungkin bisa dilihat dari meaningnya dulu. Coba meaningnya dulu ya. Jadi kalau kamus bahasa Indonesia, mati itu artinya sudah hilang nyawanya. Tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup. Nah, itu yang namanya mati. Tapi saya coba bikin pengertian sendiri satu kata. Boleh. Ya, jadi bicara mati itu satu kata yang tidak terlepas terpisah. Mati itu terpisah. Nah, jadi satu kata yang nggak bisa dilepas dari mati itu, pengertian mati adalah terpisah. Saya. Ingredient dari kata mati itu, pengertian mati sendiri terpisah. Ada kata terpisah. Ada kandungan jadi keterpisahan. Mati rohani terpisah dari Tuhan. Disebut mati rohani kan? Jadi dia tidak connect sama Tuhan, tidak berelasi dengan Tuhan. Nah itu kenapa? Manusia ini terpisah dari Tuhan. Kita buat konstruksinya supaya lebih runut Pak Gen dari awal soal kematian. Tadi Pak Gen bilang bahwa kematian itu tidak ada dalam rancangan Tuhan. Yang ada hanyalah kehidupan. Karena dia Allah yang hidup. Allah yang hidup. Fakta bahwa kemudian ada yang namanya realitas kematian, sampai ada kata mati itu sendiri, sampai ada yang namanya peristiwa kematian. Ya. Itu dimulai dari itu tadi mau saya jelasin, mau buka Kejadian pasal 2 tadi itu. Oke. Kejadian 2. Iya. Nah, jadi yang penting itu dulu kita paham dulu pengertiannya. Jadi kalau disebut dia mati rohani, jadi terpisah dia dari Allah. Nggak ada relasi sama Tuhan kan. Nah, lalu mati secara jasmani, terpisah rohnya dari fisiknya. Jadi kata terpisah ini itu dimaknai di mati gitu loh. Nah, jadi dari mana mulanya asal kata mati ini kan gitu? Kalau tadi udah ngerti kita pengertiannya, sekarang kita masuk dari mana mulai asal mati. Nah, tentu kita balik ke Taman Eden. Tuhan bilang ada Tuhan kasih satu hukum. Inilah kehendak Tuhan. Hukum ini merupakan kehendak Tuhan, yaitu agar jangan memakan buah dari
pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kau makan, kau mati. Kan gitu. Nah, hukum atau kehendak Allah ini diberikan kan untuk menciptakan keharmonian. Ya kan, antara Tuhan dan Sang Pencipta. Kalau nggak gimana? Kalau nggak ada hukum, nggak ada kehendak Tuhan, bagaimana nanti kita bisa dalam tanda kutip mengukur bahwa kita itu manusia berjalan beriringan dengan Tuhan? Harus ada hukumnya dong. Ya kalau ambil yang dekat aja dah. Nih, pemerintah bikin satu hukum. Hukumnya apa? Kalau merah berhenti, hijau jalan, gitu loh. Bayangin kalau nggak ada hukumnya, semua jalan, macet bukan main. Tabrak. Nah, diberikan hukum itu supaya tercipta keharmonian. Jadi waktu merah, ya semua berhenti, teratur. Yang sana jalan, hijau. Jadi rapi kan? Lalu kita bisa mengukur, keren loh lalu lintas di sana. Karena ada hukumnya. Diturutin, ketika tidak diturutin, ya enggak. Kacau balau juga. Nah, tentu ini ya, ini tadi penggambaran aja lampu merah itu ya. Ya. Nah, karena apa bisa begitu? Karena Tuhan ciptakan kita kan untuk bersekutu dengan Dia agar Tuhan menikmati manusia, manusia juga menikmati Tuhan kan gitu. Ya. Kan itu rancangan Tuhan kan. Nah, lalu dikasihlah hukumnya, itu kehendaknya supaya terlihat, supaya tercipta satu keharmonian antara Tuhan dan manusia itu akan terus bertumbuh kepada seperti yang dirancang oleh Tuhan. Nah, tetapi Tuhan kasih gini, kalau kau makan, kau mati. Kalau kau makan, kau mati. Nah, tadi apa artinya? Terpisah. Ya. Kalau kau makan, kita tidak terkonek lagi. Memang sudah ada warning, sudah ada peringatan ya. Akan mati. Nah, dan manusia lebih memilih dirinya sendiri, percaya sama suara iblis tadi. Ya kan? Yang si ular itu. Lalu manusia mati. Nah, itulah mati secara rohani. Kan mereka langsung terpisah dari Tuhan kan? Oh, jadi konteks pada saat itu ada juga orang yang bilang gini, ini mah tipu-tipu Alkitab. Bilangnya kalau kamu makan, kamu mati. Faktanya Adam dan Hawa nggak mati-mati. Iya, jadi kan itu dia. Kan secara rohani mati, mereka langsung terpisah dari Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden langsung. Kan itu fakta. Lalu terkait kematian fisik, jadi kematian pun jadi berproses. Oh, Nah kan itu anggaplah 1000 itu turun kan, 900 berapa, cuma itu salah paling tua ya. betul. 967 atau 69 aku lupa itu. Iya. Jadi akhirnya kematian tuh coba lihat. Zaman Musa mengatakan 120. 120. Nah, bisa 70 atau 80. Nggak tahu 50 tahun lagi umur manusia berapa. Dari angka panjangnya saja pun menurun, merosot. Betul. Lalu manusia pun bisa bayi mati, bisa. Jadi faktanya kematian itu sebuah kepastian. Nah, jadi kalau menolak Tuhan seperti itu kan mati rohani, tidak mati rohani, terputus hubungan sama Tuhan kan. Dia nggak bisa berelasi sama Tuhan. Jadi tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada lah. Dan lain sebagainya. Ya karena dia memang nggak terkonek sama Tuhan gitu. Jangankan percaya Yesus juru selamat dunia. Untuk percaya alam semesta diciptakan Tuhan aja dia nggak percaya. Iya, gitu. betul. Ya istilahnya itu apa tuh? Grace umum kan apa? Anugerah umum ya. Anugerah umum. Ya itu aja dia susah untuk terima. Nah, jadi ini kematian. Jadi kematian ini akhirnya menjadi satu momok yang menakutkan. Makanya kita berusaha menghindarkan kematian ini. Kematian secara fisik ini kan gitu. Menghindarkan. Kenapa? Karena mau menikmati hidup kan sebenarnya. Mau menikmati hidup, mau kesenangan hidup dan sebagainya. Kita mengabaikan Tuhan dia. Jadi betapa sangat pentingnya hidup itu. Ya. Makanya manusia mempertahankan hidup. Sakit ke dokter dia. Ada uang ke dunia mana pun dia pergi kalau ada dia bayar. Demi apa? Demi hidup. Demi hidup. Jadi begitu pentingnya hidup itu. Kita hindari kematian. Orang ketemu rampok, ditodong. Harta atau nyawa? Serahkan semua hartamu. Mana dia kasih? Nyawa atau harta? Harta pasti dia. Harta kan? Nanti kalau dia bilang nyawa, mati orangnya, diambillah hartanya. Betul. Jadi dia kasih hartanya. Menunjukkan sekali lagi apa? Menunjukkan betapa mahalnya hidup itu. Menunjukkan betapa manusia ingin hidup. Tapi sayangnya, manusia tidak tepat memahami mati dan hidup. Ya. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri dalam diri kita pengen hidup. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu ya dalam firman-Nya memberitahu apa itu hidup. Oke. Makanya dia bilang, akulah sang hidup. Oke. Supaya kau punya hidup, percayalah kepadaku. Kan gitu kan? Sorry Pak Gen, untuk supaya lebih ke situ. Iya. Aku cuma sekedar memberikan klarifikasi.
Jadi orang-orang yang di luar Tuhan, dalam tanda kutip, di luar daripada Yesus ini bisa kita katakan sedang mati meskipun sedang hidup, Pak. Iyalah. Alkitab mengatakan begitu. Jadi, karena gini, Alkitab mengatakan siapa itu hidup? Oke. Jelas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kau percaya padaku, kau tidak mati. Kau memiliki hidup di dalam dirimu. Nah, hidup yang kita miliki inilah membuat kita bisa berkata, ya Tuhan Yesus, ya Abba. Kita berelasi, bukan? Nah, itu dia. Jadi, yang poin pertama adalah betapa manusia itu ingin hidup. Apapun dia lakukan agar dia hidup. Sakit, dia coba. Nah, tapi Alkitab ngajarin. Jangan sampai salah konsepmu tentang hidup. Ya kan? Nah, sekarang kita balik ke mati. Coba. Belum. Iya, nggak apa-apa. iya. Aku mau mendalami soal kematian. Maksudnya, realitas kematian itu kan sebuah kepastian. Nah, hanya saja ada juga orang yang menjalani hidup tadi mempertahankan supaya hidup. Tapi ada juga yang bosan hidup gitu, Pak Gem. Ya. Maksudnya poin aku adalah bagaimana ada banyak orang meskipun dia hidup, tapi sesungguhnya dia seperti mayat hidup, seperti mati gitu. Tidak ada semangat hidup, nggak ada bahwa memahami bahwa hidup ini untuk Tuhan. Bagaimana Pak Gem melihat fenomena-fenomena gitu? Betul. Gimana? Jadi memang ada orang yang mau berani mati. Iya, kan? benar juga. Dia berani mati karena takut hidup. Iya. Jadi bukan dia tidak pengen hidup. Mana ada orang yang tidak pengen hidup? Betul. Kecuali ada something. Mungkin ada sakit seperti apa, depresi lah, atau seperti ada satu penyakit apa namanya, schizofrenia kah, yang dia dengar-dengar waham-waham gitu, disuruh dia mungkin loncat dan lain sebagainya. Itu kan ada sebuah penyimpangan dan lain sebagainya. Tapi siapapun kalau ditanya, dia pengen hidup. Makanya kita mau berusaha mempertahankan hidup. Walaupun kita sadar, satu kali kita pasti mati. Tapi kita tetap berusaha memperpanjang hidup. Jadi betapa pentingnya hidup itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, Alkitab ajarkan, saya katakan tadi. Jangan sampai salah memahami hidup. Gitu. Karena hidup di bumi ini kan sementara. Jadi hidup yang sesungguhnya itu adalah di dalam Kristus. Karena dialah sang hidup itu. Itulah sebabnya. Jadi sekarang bicara soal, kita kembali ke mati tadi itu. Makanya jangan salah juga paham kita soal mati. Kalau kita tahu soal hidup yang sesungguhnya, maka kita juga tidak akan gentar bicara mati. Itu tadi jadi ketakutan pertama tuh. Iya. Kalau orang ngerti soal hidup yang sesungguhnya, dia nggak gentar soal mati. Karena ketika dia mati secara jasmani, dia ngerti. Dia bukan berarti tidak ada. Tetap ada, dia tetap hidup. Masuk surga lah, langsung ngomongnya begitu kan. Dia punya rumah di sana. Nah, itulah sebabnya, bukan itu sebab. Sekarang gini, kalau gitu bagaimana kita menghadapi kematian ini, kan gitu dong? Iya, sebelum nanti kita lebih jauh bagaimana kita menghadapi kematian itu sendiri, Pak Gem, kita harus memaknai kematian itu kan tadi yang Pak Gem sudah jelasin. Nah, bagaimana menghadapi kematian itu dalam perjalanan hidup gitu, Pak Gem? Bagaimana bagaimana apa nih? Memaknai perjalanan hidup, bahwa kita ini suatu saat bisa mati kapan saja gitu. Mati kapan saja. Iya, bisa mati kapan saja. Bisa mati kapan saja kan? Kapan saja. Menurut survei, setiap 1 detik mati 2 orang. Nah loh, berarti kita ngomong udah setengah jaman lebih nih, udah mati berapa orang nih? Kalau kita bicara, kalau 1 menit, 120 orang. 1 jam kurang lebih 7 ribuan. Di kolong langit ini? Di kolong langit ini survei. Aku baca buku, tulisan seorang pastor, judulnya itu adalah Penderitaan dan Kematian. Sang penulis itu pun dia mengutip survei itu. Yang saya kutip hari ini. Boleh. Jadi betapa dekatnya kematian sebenarnya. Tapi sekali lagi, kematian itu bukanlah hal yang, bukan momok menakutkan. Kalau kita ngerti soal hidup. Karena kematian ini pun satu hal yang baik. Kalau dalam filsafat... Tuh, ini. Kenapa kematian satu hal yang baik kan? Tuh, sebab dengan kematian ini makanya jadi kita bisa mengerti hidup. Dengan kita manusia mati ini, terpisah dari Tuhan, lalu secara fisik juga satu kali kita terpisah, roh kita, inilah akhirnya Tuhan jadi manusia. Oke, situ gospel connection-nya ya.
Wah. Ya kan? Itu dia. Wah. Jadi Tuhan datang jadi manusia untuk menyelesaikan mati itu. Dan kita bersyukur umur kita nggak panjang. Karena? Bayangin aja lah, syukurlah kalau 80. Bayangin kalau 200 tahun. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Iya. Egois di mana-mana, individu, capek loh kalau kita mau jujur. Sebagai seorang pendeta punya persoalannya, pengusaha punya persoalannya, pengacara, dokter semua punya persoalannya. Bayangin 200 tahun dia nggak mati-mati. Tapi yang jelas persoalan mati udah diselesaikan Tuhan di atas salib. Itulah sebabnya, nih perhatikan, itulah sebabnya Tuhan marah waktu dia mengunjungi Lazarus, sahabatnya yang mati itu. Loh, bukannya nangis? Marah dia. Di mana teksnya? Nah, Maksudnya Coba Yohanes. Coba Yohanes 11 ya. Saya nggak mau fokus soal kata menangisnya. soalnya itu salah satu teks yang paling pendek. Iya, itu Yohanes 11 33 itu kalau nggak salah. Maka menangislah Yesus. 35. Ya. Ya kan? Kan Marta dan Maria bilang, aduh ya Tuhan kalau engkau ada pasti nggak mati Lazarus. Kan itu. Akulah kebangkitan dan hidup, kan kata Tuhan Yesus. Iya, aku tahu Tuhan bahwa nanti Lazarus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kan gitu kan? Nah lalu, ya udah, di mana kau baringkan dia? Kan kata Marta dan Maria seperti itu. Lalu dibawalah Tuhan Yesus ke tempat Lazarus yang dibaringkan itu atau dikuburkan. Lalu dikatakan ayat 35, maka menangislah Yesus. Lalu orang bilang, aduh sayang banget dia ya sama Lazarus itu. Nah kemudian ayatnya yang ke-38 dikatakan begini, maka masgullah pula hati Yesus. Oh ini kayaknya penerjemahnya orang Batak kali ya tulangnya. Kenapa? Ada pula ya kan? Maka masgullah pula. Dia memang kan sahabat lah dikatakan kan. Kan Tuhan Yesus sayang sama Lazarus itu, dekat mereka, makanya dia menangis. Tapi setelah menangis, apa yang terjadi? Masgul. Masgul itu bukannya sedih ya? Ya, masgul itu, coba kita langsung buka kamus bahasa Indonesia aja. Ya. Masgul. Maksudnya ini menarik nih. Maksudnya kata masgul punya hubungan dengan kematian gitu. Bersusah hati karena suatu sebab. Sedih juga di dalamnya Sedih, ada. ya. Tapi kesal, sebal juga. Jadi gini, waktu dia... Lebih tepat kesal nih berarti. Iya. Sebal, kesal gitu kan. Susah hati gitu. Jadi dalam kesedihan itu tapi menangis tapi kenapa? Karena gini, Tuhan Yesus sebagai sang pencipta, dia nggak pernah menciptakan kematian seperti ini. Nggak ada dalam rancangannya kematian ini, nggak ada. Masuk. Gitu loh. Jadi masgul. Nggak ada dalam rancangan dia kematian. Dia nggak pernah menciptakan manusia. Satu kali rohnya kan terpisah dari tubuh. Tapi inilah fakta karena dosa manusia. Karena firman Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Gitu. Tapi Tuhan bukan cuma menangis. Tapi Tuhan bukan cuma kesal. Tapi dia punya jalan keluarnya. Iya. Caranya gimana? Itulah sebabnya dia mati, dia masuk kubur itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Caranya gimana? Dia memberikan hidupnya, masuk ke kubur, menggantikan kematian yang harusnya kita terima itu. Lalu di sana dia mengalahkan maut. Apa bukti dia mengalahkan maut? Dia bangkit. Ya, kematian di mana kesengatmu? Di mana sengatmu kan? Nah, dia bangkit untuk apa? Memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kehidupan yang baru. Kita ya diadopsi. Jadi konsep kematian dalam Tuhan itu nggak ada. Makanya aku nggak pernah merancang terpisah satu kali roh manusia dari fisiknya. Nggak pernah. Itu dia masgul itu. Wow, mantap nih. Itu dia. Jadi akulah kebangkitan dan hidup. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Nah, setelah kita paham ini, Tuhan Yesus menyelesaikan kematian itu. Ya toh? Nah, sekarang kita ngerti. Kita sekarang punya hidup. Nah, ketika kita punya hidup, nah bicara soal mati fisik kan? Bukan mati terpisah dari Tuhan lagi. Nah, ini bukan hal menakutkan lagi. Makanya kita siap kapanpun dipanggil Tuhan. Karena kita sudah punya kehidupan itu. Gitu loh. Jadi kematian itu hanya bicara waktu aja. Kalau kita masih hidup, itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan sama kita untuk menyenangkan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan.
Gitu. Nah, terkait dengan Los Angeles tadi, ada anak-anak Tuhan yang habis di sana hartanya. Mungkin termasuk dia yang punya jutaan dolar, asetnya habis. Mungkin juga dia termasuk dari keluarga yang ditinggalkan. Ditinggalkan juga. Ya, mereka harus melihat ini seperti mereka melihat satu, ya memang pasti mati. Cara matinya bagaimana? Kita nggak bisa atur. Iya sih, bener. Sorry ya, orang mau coba atur matinya pun bunuh diri. Kalau Tuhan nggak kehendaki bisa nggak jadi lo bunuh dirinya. Bisa aja bagaimana gitu. Sorry Pak Gem. Nah, aku mau agak sedikit ini kayaknya kita udah lebih juga nih jam kita. Tapi nggak apa-apa. Aku sedikit agak keluarnya gini. Kita untuk orang-orang yang ditinggalkan gitu Pak Gem. Kan ada orang yang sebagai contoh nih. Ada orang yang karena dia saking sayang istrinya, sayang suaminya, sayang anaknya. Ini fakta nih, di keluarga saya juga ada. Saking dia sayang istrinya, Pak Gem. Hidup dalam kesedihan, sampai dia kurus, sampai dia sakit. Sampai akhirnya dia ikut mati, Pak Gem. Dalam sekali kesedihan itu. Bahkan ada satu pendeta, ibunya meninggal hari ini, lusanya dia ikut meninggal. Ini salah satu pendeta di salah satu sinode lah. Nggak perlu saya sebut lah. Saking sayangnya sama mamanya. Nah ini kasih encourage ke kita Pak Gem untuk supaya tentu kita kalau ditinggalkan orang yang kita kasihi dengan kematian, kesedihan kita kan pasti sedih. Nah ini bagaimana supaya kita balance hati kita untuk memandang kematian itu sebagai kalau kata pemazmur berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Bagaimana kita mengkalibrasi hati kita itu loh Pak Gem. Jadi kasih encourage ke kita. Iya, ada satu kalimat Paulus luar biasa. Dia ngomong kepada jemaat di Tesalonika. Dia bilang gini, hai jemaat di Tesalonika, aku mau beritahu sama kalian ya, supaya kalian mengerti tentang mereka yang meninggal dalam Tuhan. Satu, bisa ditampilkan ayatnya di 1 Tesalonika 4 ayat 13 coba. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kita coba baca ya. Jadi ini menjadi penguatan juga untuk kita sekaligus jemaat dan semua orang percaya. Ya, yang ditinggal oleh orang yang kita kasih dan mengasihi kita ya. Dikatakan begini kata Paulus, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi jemaat Tesalonika, aku beritahu sama kalian ya soal kematian. Supaya apa? Supaya kalian jangan bersedih, supaya kalian jangan berduka cita. Jadi di sini poin pertama adalah Alkitab nggak pernah melarang kita berduka cita. Kalau kita ditinggal ya nangis lah. Menangis lah ya, nggak usah ditahan ya kan. Iya, jangan sok rohani juga lah. Sosok kuat. Iya, yang dilarang itu adalah menangis tanpa pengharapan. Jadi kalau kita menangis, berduka cita, sedalam apapun sedihmu, ya jangan lupa menangislah dengan pengharapan. Kalau kita menangis tanpa pengharapan, kita akan cari kambing putih nanti. Bukan kambing hitam Bukan lagi ya. kambing hitam lagi. Kita Kambing mencari, putih. ini gara-gara kamu yang bikin papa pergi, gara-gara ini. Tuhan yang, jadi semua disalahin. Iya, sampai Tuhan pun kita Semua disalahin. sampai Tuhan pun Itu disalahin. kata Paulus, makanya aku mau, ya, kalian harus ngerti loh. Tentang orang yang meninggal dalam Tuhan, kalian harus ngerti sebagai anak Tuhan, kata Paulus. Wah, ini bagus nih penekanannya. Gitu dia. Kalian harus ngerti. Makanya aku mau beritahu ini. Oke, kalian berduka cita, sedih, silakan. Nggak ada yang salah sama nangis. Nggak ada yang salah sama berduka cita. Nggak ada yang salah. Tapi menangislah dalam pengharapan. Apa pengharapannya? Ayat 15. Ayat 15. 15. Coba 15-nya. Tadi, sorry 14 kok 15. Sorry. 14 dulu, 14 bro. dulu, tadi 13 kan? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Inilah pengharapannya. Sebagai orang percaya yang sudah memiliki hidup itu, Alkitab berkata, waktu nanti Tuhan Yesus datang, ya kan, kita dibangkitkan, lalu kita akan kumpul. Kita akan kumpul kembali kan, berjumpa Tuhan selama-lamanya kan gitu. Nah, kalau misalnya ini dalam bahasa Inggris King James misalnya, ini bukan meninggal. Aku udah buka terjemahan bahasa aslinya, bukan meninggal, tapi Apa tidur. dia? Oh, tidur dalam Sleep, Yesus. sleep in Jesus. Sleep in Jesus. Kalau sleep pasti bangun dong. Ya, betul.
ya menunjukkan sebuah kebangkitan itu sebuah hal yang pasti. Kematian sebuah kepastian, kebangkitan pun sebuah kepastian di dalam Tuhan ini. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God brings with him. Nah, ini cara pandang kita tentang kematian. Inilah yang inilah pengharapan kita. Jadi, aku sedih. Sedih lah, nggak apa-apa. Nggak dilarang bersedih. Aku sedih, papaku ini sayang sekali sama aku. Gitu. Aku sayang sekali sama aku, sangat sedih. Nggak masalah. Menangislah. Bahkan misalnya saya memimpin kebaktian penghiburan, ada yang biarin. Nggak pernah saya larang orang menangis. Jadi sebagai orang percaya, dua perasaan itu campur baur. Yang pertama, sedih mendalam. Yang kedua, sukacita. Itu perasaan campur baur. Ya. Ini orang percaya loh ya. Yang betul-betul memiliki pengharapan, mengerti banget itu pengharapan itu. Kenapa? Dia tahu dia di sorga. Sukacita dong. Iya. Tapi dia sedih. Ya, manage lah itu. Manage lah. Kelolalah. Kalau tahu begini berarti jangan bersedih berkepanjangan. Karena dia ada di sana. Poin pentingnya adalah kalau memang engkau sayang sama papa atau siapapun yang saudara kita yang dicintai lebih dahulu, dia ada di sorga karena kita tahu dia takut Tuhan gitu. Ya, hidup benarlah selama hidup di bumi ini. Hiduplah terus di dalam takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya jumpa nanti. Betul. Kalau enggak, kalau hidup dalam dosa, kok masuk neraka, mana jumpa? Betul. Konsekuensinya ya kita nggak jumpa ya kan? Nggak jumpa ya. Jadi bohong, aku sayang papa. Bohong. Yang tadi coba bro tadi Yang mana? Yang 1 Tesalonika itu bro, aku tergelitik melihat yang ini nih. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah tidur meninggal dalam Yesus atau tidur dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau kita meninggalnya tidak di dalam Yesus, nggak jumpa kita di sana. Nggak jumpa kan? Makanya tadi saya katakan itu, kalau orang berkata, aku sayang mama, udah pergi. Kalau sayang, buktikan sayangmu bukan cuma di bumi. Iya. Kalau dia seorang ibu yang takut Tuhan, kita tahu, misalnya kan mama kita keluar. Ya, ikutilah jejaknya. Sebagaimana dulu orang tua atau yang kekasih kita itu mengikuti teladan Tuhan, ikutilah jejaknya meneladani Tuhan. Gitu, supaya apa? Biar jumpa nanti. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi jangan salah ya, waktu saya ngomong gini bukan keselamatan karena perbuatan kita ya, bukan. Oh iyalah. Ya ikut bukan di situ. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Iya. Tapi orang diselamatkan itu dia harus berjuang, hidup sesuai dengan kebenaran. Iya dong. Jadi inilah jadi nasihat sekaligus pegangan untuk kita, prinsip bahwa ketika kita menghadapi realitas kematian dari orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, bahkan ketika kita tarik ke diri kita sendiri gitu Pak Gen, bahwa kita pun harus hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, hidup dengan rasa syukur hidup dalam Yesus gitu. Mungkin di akhir-akhir inilah Pak Gen, terkait dengan kematian ini. Kalau kita bicara kematian kan tentu ada kebangkitan dong. Iya. Maksudnya jelas tadi kan? Ada kebangkitan. Poinku adalah begini. Kalau memang ternyata ada kebangkitan seperti kata Ibrani bahwa manusia itu dihakimi sekali, mati sekali. Ditetapkan untuk mati satu kali, Iya. kemudian dihakimi. Tentu kan tadi mati secara jasmani, kemudian kematian secara rohani. Nah, kita belum ulik tuh kematian rohani itu seperti apa tuh Pak Gem? Kematian rohani itu, nah mungkin next aja kali ya. Boleh next. Iya. Nah, Kan terpisah betul. dari Tuhan lah kan. Poin aku di kematian kekalnya kan fasenya ini bisa aku bilang 3 kali lah. Kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal nih. Nah, ini menghadapi realitas kematian kekal ini kan masih di sana. Nah, bagaimana kita melihat yang di sana itu di kekinian gitu Pak Gem? Jadi Ada semacam pandangan dari Pak Gem bahwa kita ini setiap saat bisa mati. oh iya, tadi udah kita bicarakan bahwa kita kapan saja bisa mati. Tapi seperti tadi itu ya,
penting bagi kita untuk Persiapan terbaik kita apa yang kita lakukan? Bahwa kita setiap saat bisa mati nih. ya persiapan terbaik kita. Saya pinjam judul buku itu aja, Senjaya aja. Apa itu? Menghidupi Injil, menginjili dan menginjili hidup. Nggak ada aja. Itulah sebenarnya persiapan kita. Nggak ada yang lain. Praktisnya ya, karena kan menguraikan tentu panjang kan. Kalaupun aku mati bersama Kristus, hidup juga bersama Kristus, kata Rasul Paulus. Betul. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 89 itu nggak salah itu. Iya. Jadi akhirnya gini kan. Udah mau ending kita nih. Iya, lumayan lama juga ya. Lumayan. Nah, Ini makanya gini. bisa jadi 2 part nanti. Iya, jadi kalau bicara kematian itu, soalnya kematian rohani cuma satu kali aja sebenarnya. Kematian rohani itu satu kali. Satu kali aja itu sebenarnya kan. Cuma satu aja, kematian rohani kan terpisah sama Tuhan. Nantilah kita bahas ya. Oh, iya, Nah, iya. oleh sebab itu, jadi sebenarnya biarlah kita pahami bicara soal mati. Jadi mati yang sesungguhnya itu adalah terpisah dari Tuhan. Masuk kepada kematian rohani itu. Itulah sebenarnya kematian yang sesungguhnya. Dibandingkan kematian fisik. Kalau kematian fisik itu belumlah kematian yang sesungguhnya. Karena apa? Karena yang ditakutkan kan dia karena terpisah rohnya kan. Terpisah roh dari fisik kan yang ditakutkan. Ini kan kematian fisik namanya kan, karena fisik menjadi tanah gitu. Tapi bukan berarti kita hilang kan. Bukan berarti kita lenyap. Kita kan? nggak nihilism ya. Iya, kan tetap ada toh. Nah, tapi kalau terpisah sama Tuhan, itulah kematian yang sesungguhnya. Karena selama-lamanya terpisah dari Tuhan. Kalau kita mencatat, seperti apa keadaan orang terpisah dari Tuhan itu, baik di bumi maupun sampai di neraka, sama itu. Cirinya sama. Apa itu? Ratap dan kerta gigi. Jadi orang yang terpisah dari Tuhan di bumi ini, Bisa elaborasi sedikit Pak? Bisa. Ratap dan kata dia meratap sebenarnya. Hatinya itu sepi. Sekalipun dia seorang yang paling hebat di kolong langit ini, tapi kalau dia terpisah dari Tuhan, ini subjektif ini ngomongnya, Oke. tapi saya menafsir aja dari apa dicatat Alkitab, karena tidak punya kehidupan. Sehingga sebenarnya ini ada kesedihan, ada kesepian di dalam dirinya, ada kekosongan, ada kehampaan. Sehingga dia mencoba menjadi juru selamat bagi dirinya, menciptakan sukacita. Dia gantikanlah sesungguhnya Tuhan itu dengan minuman keras, dengan seks atau wanita, pria. dengan jabatan, dengan Itulah uang. bagi dia sukacita yang sebenarnya bukan sukacita kalau mau jujur. Cuman kan beranikah dia jujur? Beranikah kita jujur kalau kita mencoba menciptakan juru selamat sendiri? Lewat apa? Lewat uang, lewat pergaulan, lewat apapun itu. Kita mau menciptakan sorga atau kesenangan atau sukacita bagi diri sendiri. Kalau kita mau jujur, itu semua kebohongan kok sukacita itu. Semua. Nah, ini lihat. Makanya dia dalam kesendirian meratap ya. Bisa sedih. Meratap, tertajuk. Ada kemarahan sebenarnya. Tuh apa sih uang ini semua? Menurut aku ada dialog, ada self dialog. Ya. Ini walaupun subjektif, tapi saya mencoba mengelaborasi dalam pikiranku terhadap perkataan firman itu. Nah, inilah kematian yang sesungguhnya. Keterpisahan dengan Tuhan. Itulah. Nah, kita bersyukur selama kita masih hidup ini, Tuhan udah selesaikan. Dia datang dari surga untuk menyelesaikan kematian kekal, kematian yang sesungguhnya ini. Jadi, mengalahkan kematian sesungguhnya ini cuma satu. Dia menerima sang hidup itu, menerima hidup itu. Wow. Boleh Pak Gem kasih undangan untuk teman-teman yang mendengarkan ini supaya bisa menerima sang hidup itu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum menerima sang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa nggak ada seorang pun yang baik. Apakah Bapak Ibu baik? Saya nggak percaya ada yang baik. Kalau mau jujur, bagaimana pikiran kita? Atau Bapak Ibu jawab sendiri lah. Apakah saudara orang baik? Kalau saudara mengatakan saudara orang baik, maka Alkitab itu adalah kebohongan. Karena Alkitab bilang nggak ada yang baik. Ya. Bahkan dia bilang, kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, hanya Satu Allah yang yang baik. baik. Hanya Allah yang baik. Nah, kalau kita tidak baik, hukumannya maut kan? Nah, dia datang dari sorga, menggantikan semuanya. Menggantikan akibat penghukuman, kematian, atau maut itu. Tuhan Yesus masuk ke dalam kubur itu, masuk ke dalam maut untuk menggantikan kita. Lalu dia mengalahkan maut itu. Nah, kalau Bapak Ibu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima sang hidup itu, maka Bapak Ibu akan menerima hidup itu.
Dan itu akan membuat hidup Bapak Ibu sekalian berbeda. Bapak Ibu hidupnya jadi berubah sama sekali karena mau mengalami kehidupan itu. Sehingga tidak takut lagi terhadap kematian itu. Ya. Satu kali kapan kita pun dipanggil Tuhan, saya sudah bypass jantung. Asli. Bukan saya sok rohani, sok hebat, enggak. Waktu operasi bypass jantung itu, satu titik ketakutan pun enggak ada. Karena saya telah memiliki sang hidup itu. memiliki sang hidup. Kalaupun waktu Kepastian. saya dioperasi itu meninggal, kan bukan berarti aku lenyap. Aku ke rumah Bapak loh, berjumpa sama dia loh gitu. Jadi enggak ada yang perlu ditakutkan. Nah, kadang-kadang ketakutan itu muncul apa? Ketika iman kita nggak mau konsisten. Nah, di situ dia. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, terimalah dia. Ya. Sebagai juru selamat pribadi, saudara. Terimalah Tuhan Yesus. Stoplah untuk membuat juru selamat bagi diri kita sendiri. Agar kita memperoleh kehidupan itu. Itu kali ya. Cukup Pak Gem. Cukup kali ya. Mantap. Ya. Di next kita akan jumpa lagi. Iya, kita kematian rohani juga boleh bisa. Kematian juga, rohani boleh kita elaborasi lebih jauh Pak Gem. Ya, tapi akhir kata supaya Boleh. closing ya. Ya. Jadi terkait dengan bencana ya. Jadi kita tidak mengatakan itu hukuman ya. Ya. Tidak kita mengatakan itu hukuman, Tuhan lah, Tuhan. Ya kita nggak bisa memastikan semua. Tapi dalam Alkitab memang ada datanya, Tuhan juga menghukum atas manusia yang salah. Kalau nggak nanti, ya udah kita bikin salah aja, Tuhan nggak hukum kok. Betul. Kita permainkan aja Mainkan Tuhan. aja ya. Tuhan ya gitu kan. Tapi kita kadang-kadang nggak ngerti. Nggak ngerti, kadang-kadang Tuhan dipermainkan pun dia pernah juga datanya dia diam juga. Ya. Ya, jadi hanya Tuhan lah yang paling tahu. Tapi biarlah kita ini sebagai sebuah pelajaran. Kita ambil sebagai peringatan. Supaya kita jadi tidak sembrono hidup lah. Dan terus mempersiapkan diri. Amin. Mulai dari rumah yang penting. Iya. Mempraktekkan firman dari Betul. rumah. Jangan lupa. God bless. Thank you Pak Gem. Dah.